Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wawancara ingin mewawancarai narasumber kita dengan nama siapa? Pak Adi Daya. Oke, langsung saja. Jadi pertanyaan pertama, seberapa sering gempa bumi terjadi di Indonesia dan apa penyebab utamanya ya Pak? Kalau seberapa sering, intensitasnya lumayan sering ya. Karena Indonesia berada di wilayah cincin api atau biasanya disebut ring of fire. Jadi kalau ditanya intensitasnya banyak atau enggak, karena gempa itu tidak bisa memprediksi, tapi kurang lebih kalau untuk wilayah Indonesia cukup sering. Tapi dibandingkan Jepang sih kita lebih rendah sih. Oke. Pertanyaan kedua Pak, menurut Bapak wilayah mana saja di Indonesia yang paling rawan gempa dan kenapa alasannya Pak? Ya, seluruh wilayah yang dilewati oleh cincin api seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua merupakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk terjadinya gempa. Jadi kalau ditanya wilayah mana yang lebih potensial, sebenarnya merata sih di wilayah-wilayah yang dilalui seperti itu. Kecuali di Kalimantan. Kalimantan jarang banget. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko gempa? Kalau pemerintah itu biasanya melakukan 3 cara, dan itu di bawah Kementerian BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu ada 3 tahap. Yang pertama ada pra-bencana, saat bencana, sama pasca bencana. Jadi pra-bencana itu dilakukan sebelum terjadi bencana. Misalnya memberitahukan atau mengedukasi masyarakat di wilayah-wilayah yang rawan gempa bahwa daerahnya rawan gempa, dan hal itu mencegah mereka untuk membuat bangunan yang mudah runtuh seperti itu. Makanya diberikan bangunan yang lebih tahan untuk gempa. Yang kedua ada juga pada saat bencana. Apa sih yang dilakukan pada saat bencana? Ya, pada saat bencana yang harus dilakukan adalah pertama nih, misalnya kamu ada di wilayah dalam bangunan, segera pertama nunduk dulu ke bawah meja kalau bisa, karena itu mencegah kalian untuk mengalami meninggal di tempat. Dan untuk dengan cara seperti jongkokkan badan, melindungi kepala bagian belakang, lalu menunduk kepalanya seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya bakal ditanyakan oleh teman saya Deka Prasetya. Langsungnya ke pertanyaan pertama, Pak. Apakah ada kemungkinan daerah SMA N11 Bekasi akan terkena gempa? Sudah pernah terjadi gempa. Mungkin waktu kalian SMP. Kalian SMP ngerasain getaran gempa nggak? Oh ya, ngerasain. Nah, itu pun sama. Di 11 juga ngerasain gempa di tahun 2003 ya? 23 apa 2024 gitu, lupa. Kayak 2023 deh. Itu Bapak kemudian di lantai 2 di kelas sekarang di kelas 11 52 mengalami gempa di sana. Nah, karena Bapak tahu bagaimana cara mengatasinya, Bapak bilang ke anak-anak, tolong semuanya turun, kan kepala kamu berada di bawah meja. Bapak pun juga sama. Tapi ada beberapa guru yang mungkin nggak mengerti ya, langsung anak-anak suruh turun ke bawah. Dan itu berbahaya banget karena di gempa bumi itu kadang-kadang matinya bukan karena tertimpa runtuhan, tapi terinjak-injak pada saat di tangga. Nah, misalnya depan Bapak Deka nih, Deka jatuh Bapak lewat, nginjek Deka, otomatis Deka kan pasti majeret ya, atau karena kaki Bapak yang besar dengan bobot yang seperti itu, akhirnya ya udah, matinya mati konyol gitu, matinya injek-injek kayak begitu. Karena berdesakan ya? Iya, karena berdesakan. Nah, dulu pernah ada guru yang udah sangat tua banget, tapi di sekolah Bapak yang dulu, pas lagi gempa dia turun paling terakhir. Ditanya, Bundo kenapa paling turun? Alah, Bundo udah tua, mati juga nggak apa-apa kok. dia udah kayak, ayo maut gitu, kayak ngundang. Jadi minta jalur undangan dia. Lanjut. Oke. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kondisi geologi daerah Bekasi yang mempengaruhi potensi terjadinya gempa? Sebenarnya kalau secara batuan itu di wilayah Pulau Jawa sendiri nggak terlalu rawan akan gempa bumi ya. Tapi karena memang berada di jalur cincinnya itu yang merupakan akibat gempa bumi itu sendiri, seperti itu. Pertanyaan ketiga, seberapa siap infrastruktur SMA N11 Bekasi dalam menghadapi kemungkinan gempa? Insya Allah enggak ya. Insya Allah nggak siap, karena memang bangunan di kota Bekasi ini strukturnya bukan struktur tahan gempa.
belum ada sekolah di negeri ya, terutama negeri Kota Bekasi yang dibuat untuk tahan gempa itu belum ada. Setahu Bapak dan sepengetahuan Bapak, karena kemarin baru bangunan juga tuh 2 kelas kan yang di depan 10.5, 10.6 itu kan ada baru bangunan, dan itu memang tidak ada spek untuk menahan goncangan seperti itu. Karena spek untuk menahan goncangan itu ada kayak gitu, dan itu membutuhkan fondasi yang lebih kuat lagi dibandingkan yang sekarang. Untuk pertanyaan keempat, di mana saja jalur evakuasi yang akan dilakukan SMA 11 Bekasi dalam menghadapi gempa? Yang pertama itu pasti lapangan basket yang depan. Oh iya. Oke, karena lapangan voli ini kan masih di dalam nih, jadi ada resiko pada pecahan atau lemparan dari runtuhan-runtuhan kan. Di situ sama paling bagus sih kalau kita misalnya berlindung di lapangan yang depan, lapangan tanah merah yang punya komplek batik. Iya. Nah itu yang paling bagus, karena bagusnya ketika ada gempa terus juga ada reda, tunggu 1 sampai 30 menit sampai 1 jam selanjutnya, takutnya ada gempa susulan. Jadi kita lebih baik di situ dulu. Dan waktu itu juga Bapak habis yang gempa yang waktu itu disuruh ngajar lagi, Bapak nggak mau. Karena Waktu gempa susulan. karena secara teori Bapak nanti menolak ilmu Bapak sendiri. Karena ilmu Bapak bilang kalau misalnya takutnya di tempat gempa susulan, jadi Bapak menolak ngajar. Jadi Bapak ngasih tugas. Jadi bye-bye anak-anak, nggak gitu ya. Enggak sih, maksudnya resiko Bapak untuk mati konyol itu ya ibaratnya. Iya. Jangan sampai terjadi gitu. Makanya pengetahuan untuk gempa bumi itu sendiri sebenarnya harus sudah ada di semua orang yang ada di Indonesia sih, karena memang salah satu bencana yang dampaknya masif, yaitu gempa bumi, harus diketahui oleh semua orang kayak gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana bangunan infrastruktur SMA 11 Bekasi dalam menghadapi gempa, kondisi tanah, retak, reruntuhan, dan betonnya? Ya di sini kan kalau SMA 11 kan tanah urukan ya sebenarnya ya, kayak gitu. Jadi emang agak rawan terjadinya longsor sih, terjadi gempa. Makanya salah satu caranya adalah membuat fondasi di pinggiran sungai yang kalian lihat nih kan, depan 10.5 10.6 tuh ada semen baru tuh. Nah itu salah satu cara untuk menanggulangi dampak dari gempa bumi ketika terjadi di 11. Kayak gitu, agar bangunan tidak rubuh ke belakang. Seperti itu. Oke, jadi terima kasih banyak buat Pak Adi sudah bersedia jadi narasumber buat kita. Cukup sekian wawancara dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.